Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Triandayani, NIM 071811633047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang knowledge management cycle. Dalam penerapan manajemen pengetahuan, knowledge management yang efektif membutuhkan serta mensyaratkan suatu organisasi untuk mengidentifikasi, menghasilkan, memperoleh, menyebarkan, dan menangkap manfaat dari pengetahuan yang bisa memberikan keuntungan strategis bagi organisasi tersebut. Siklus informasi pengetahuan sendiri dapat dibayangkan sebagai sebuah rute informasi yang dapat diubah menjadi aset strategis yang berharga bagi organisasi, yaitu melalui siklus manajemen pengetahuan atau biasa yang disebut KM cycle. Di sini ada 4 model knowledge management cycle. Yang pertama ada dari Mayer dan Zek pada tahun 1996. Kemudian ada Bukowitz and Williams tahun 2000. Kemudian ada McElroy pada tahun 1999. Ada dari Wick pada tahun 1993. Yang pertama dari The Zek Knowledge Management Cycle. Zek menyatakan bahwa dalam siklus manajemen pengetahuan terdapat beberapa tahapan, yaitu akuisisi data atau informasi, refinement, kemudian store atau retrieval, distribute, dan present. Akuisisi data atau informasi membahas permasalahan yang berkaitan dengan sumber bahan baku seperti ruang lingkup, keluasan, kedalaman, kredibilitas, dan lain sebagainya. Refinement membahas migrasi sumber daya utama organisasi, yaitu dari media satu ke media lainnya. Refining juga mengacu pada perbaikan konten pengetahuan yang dimiliki dalam suatu organisasi. Kemudian store atau retrieval membentuk hubungan antara tahap akuisisi dan refinement. Distribute membahas mengenai bagaimana produk tersebut dikirim ke pengguna. Dan yang terakhir, present menjelaskan peran penting konteks, yaitu efektivitas dari tiap-tiap langkah yang sudah dilakukan sebelumnya dalam sebuah organisasi. Pada tahap ini juga akan dilakukan sebuah evaluasi. Kemudian ada Bukowitz and Williams Knowledge Management Cycle. Di Bukowitz dan Williams menjelaskan bahwa dalam siklus manajemen pengetahuan terdapat beberapa tahapan juga, yaitu melalui get, use, learn, contribute, assess, build and sustain, dan divest. Get sendiri terdiri dari proses mencari informasi yang dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian use pada tahap ini berkaitan dengan bagaimana menggabungkan informasi dengan cara yang baru dan menarik sehingga dapat mendorong inovasi di sebuah organisasi. Di learn mengacu pada proses formal belajar dari suatu pengalaman sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif di sebuah organisasi. Contribute tahap ini berkaitan dengan membuat karyawan untuk memposting apa yang mereka pelajari ke dalam repositori yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Kemudian assess, yaitu tahap penilaian yang mengacu pada evaluasi modal intelektual dan mengharuskan sebuah organisasi untuk mendefinisikan misi pengetahuan serta memetakan modal intelektual yang ada saat ini terhadap kebutuhan pengguna di masa yang akan datang. Kemudian build and sustain memastikan bahwa modal intelektual di masa depan organisasi akan membuat organisasi tersebut tetap hidup dan tetap kompetitif. Dan yang terakhir, divest, organisasi tidak harus berpegang pada aset fisik intelektual jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai di dalamnya. Kemudian ada McElroy KM Cycle. McElroy menjelaskan siklus hidup pengetahuan yang terdiri dari proses produksi pengetahuan dan integrasi pengetahuan dengan serangkaian putaran umpan balik ke memori organisasi, keyakinan dan klaim, serta lingkungan pemrosesan bisnis. McElroy pada tahapan KM Cycle sendiri terdapat 2 tahapan utamanya, yaitu knowledge integration dan knowledge production. Pada knowledge integration,
Penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi, pihak organisasi dapat melakukan beberapa cara yang kiranya dapat memberikan pengetahuan baru bagi organisasi dengan menyelesaikan berbagai masalah yang sedang terjadi. Integrasi pengetahuan adalah proses di mana organisasi memperkenalkan klaim pengetahuan baru ke lingkungan organisasinya dan menghentikan pengetahuan yang lama. Hal ini mencakup semua transmisi pengetahuan seperti mengajar, berbagai pengetahuan dan aktivitas sosial lainnya dengan mengkomunikasikan pemahaman tentang pengetahuan organisasi yang dihasilkan kepada pekerja pengetahuan atau mengintegrasikannya ke dalam bentuk pengetahuan yang baru seperti dalam bentuk cetak. Kemudian knowledge production. Dalam produksi pengetahuan, proses utamanya adalah pembelajaran individu dan kelompok. Formulasi klaim pengetahuan, akuisisi informasi, klaim pengetahuan terkodifikasi, dan evaluasi klaim pengetahuan. Pada tahapan ini, organisasi mencoba menyelesaikan berbagai masalah yang sedang mereka hadapi dengan melakukan berbagai cara seperti formulasi, kodifikasi, dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga organisasi tersebut akan memperoleh pengetahuan mengenai sumber masalah yang selama ini menghambat jalannya organisasi. Kemudian ada week KM cycle. Pada week knowledge management cycle ini terdiri dari 4 langkah, yaitu build knowledge, hold knowledge, pool knowledge, dan use knowledge. Pada build knowledge sendiri mengacu pada aktivitas mulai dari riset pasar, focus group, survei, dan lain sebagainya. Hold knowledge meliputi kegiatan mengingat, mengumpulkan pengetahuan di repositori, menanamkan pengetahuan di repositori, dan mengarsipkan pengetahuan. Kemudian pool knowledge yaitu proses pengumpulan pengetahuan yang terdiri dari koordinasi pengetahuan, merakit pengetahuan, dan mengakses serta mengambil kembali pengetahuan. Dan yang terakhir use knowledge yaitu cara yang digunakan untuk menerapkan pengetahuan, diantaranya yaitu menggunakan pengetahuan yang sudah layak atau kredibel melalui berbagai tugas rutin, menggunakan pengetahuan umum untuk melakukan survei penelitian, menggunakan pengetahuan untuk menggambarkan situasi dan masalah yang terjadi pada ruang lingkup tertentu. Kemudian integrated knowledge management cycle. Pada tahap ini terdapat siklus integrasi manajemen pengetahuan yang meliputi knowledge capture and or creation, knowledge sharing and dissemination, knowledge acquisition and application. Penjelasannya adalah knowledge capture mengacu pada identifikasi dan kodifikasi berikutnya dari pengetahuan yang ada atau sebelumnya tidak diketahui dalam sebuah organisasi. Adapun penciptaan pengetahuan adalah pengembangan pengetahuan atau inovasi pengetahuan yang tidak pernah ada sebelumnya. Setelah itu pengetahuan diinventarisasi dan langkah penting berikutnya adalah menyajikan penilaian apakah pengetahuan tersebut memiliki nilai yang cukup untuk sebuah organisasi sehingga harus ditambahkan ke penyimpanan modal intelektual. Setelah dirasa bahwa konten pengetahuan yang teridentifikasi memiliki nilai yang memadai, langkah selanjutnya adalah mengkontekstualisasikan konten. Hal ini melibatkan hubungan antara pengetahuan dan mereka yang berpengetahuan. Kontekstualisasi juga menyeratkan pengidentifikasian atribut utama konten agar lebih cocok dengan berbagai kebutuhan pengguna. Kontekstualisasi akan berhasil ketika konten baru atau pengetahuan yang diciptakan tertanam kuat dalam setiap proses bisnis organisasi. Siklus terintegrasi juga mencakup sebagian besar langkah yang ada di dalam siklus knowledge management. Siklus knowledge management sendiri kemudian akan diulang jika pengguna memahami dan memutuskan untuk menggunakan konten. Dan jika dirasa pengetahuan tersebut sudah usang, pengguna bisa memunculkan konten atau pengetahuan yang baru yang kemudian dapat dikontribusikan ke dalam siklus yang selanjutnya. Pengguna juga bisa membantu memvalidasi cakupan konten atau seberapa umum praktik terbaik dan pembelajaran yang dapat digeneralisasikan dalam sebuah organisasi. Strategic implication of the knowledge management cycle.
Implikasi strategi knowledge management cycle pada sebuah perusahaan atau organisasi dapat kita lihat melalui perancangan arsitektur pengetahuan dan pengimplementasian tahapan proses pada transformasi pengetahuan, seperti bagaimana produk informasi diproses dan untuk memastikan bahwa pengetahuan mencapai pengguna serta dapat dimanfaatkan dengan baik. Di sini kita membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengimplementasikan siklus KM di sebuah organisasi. Dalam perancangan teknologi dan penggelaran KM tool sebaiknya dilakukan jika kebijakan, strategi, tahapan, dan prioritas implementasi siklus knowledge management itu sudah jelas, atau model dan arsitektur knowledge management yang sudah dikembangkan di dalam sebuah organisasi sudah tercatat secara konseptual. Tanpa kebijakan dan strategi yang jelas, sulit untuk mendefinisikan arsitektur infrastruktur knowledge management yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Fungsi dari infrastruktur knowledge management atau KM tool adalah memfasilitasi knowledge sharing dalam hal menyimpan explicit knowledge atau knowledge yang tercetak yang sudah dalam format digital ke dalam repositori perusahaan yang dapat diakses melalui intranet atau internet. Kemudian untuk mentransfer tacit knowledge agar lebih efektif, sebuah perusahaan atau organisasi dapat melakukan melalui interaksi personal. Jika tacit knowledge ditransfer secara online, maka harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi eksplisit dalam bentuk digital melalui media dan jaringan tersedia. Proses bisnis dan budaya perusahaan di sini juga akan menawarkan peluang yang diperlukan bagi knowledge worker dalam berperan menjadi peserta untuk pengimplementasian siklus manajemen pengetahuan. Kemudian ada practical consideration for managing knowledge. Di sini, Kimis Dalkir dalam bukunya menjelaskan bahwa memahami berbagai tahapan siklus knowledge management dalam pengelolaan pengetahuan sangatlah penting. Namun hal ini dinilai belum cukup. Ia berpendapat dari sudut pandang praktis, mengelola pengetahuan membutuhkan prinsip pengorganisasian dan kerangka kerja untuk membantu mengklasifikasikan berbagai jenis aktivitas dan fungsi yang diperlukan dalam menangani semua pekerjaan yang terkait dengan pengetahuan yang ada di dalam organisasi. Prinsip pengetahuan menurut Fayol sendiri meliputi pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, kesatuan perintah, kesatuan arah dan tujuan organisasi, sentralisasi, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Adapun kerangka kerja seringkali dikemas dalam bentuk teori atau model knowledge management yang dinilai sesuai untuk diterapkan dalam pengelolaan pengetahuan pada sebuah organisasi. Kemudian yang terakhir, best practice. Pengetahuan merupakan dasar yang menentukan kompetensi dari perilaku cerdas suatu individu, kelompok, ataupun organisasi. Hal ini didapatkan melalui proses pembelajaran dan praktik terbaik atau best practice yang terorganisir oleh perusahaan untuk memanfaatkan aset pengetahuan yang diperoleh atau dikumpulkan dengan susah payah. Setelah organisasi membuat kebijakan, strategi, tahapan, dan prioritas implementasi siklus knowledge management, maka proses selanjutnya yang paling utama adalah memberikan praktik terbaik kepada pengguna. Di sini adalah contoh penerapan praktik terbaik di perpustakaan. Yang pertama, akses pada informasi. Penciptaan pengetahuan organisasional tergantung pada kemampuan setiap individu dalam organisasi agar gagasan dan informasi dan pengalaman karyawan dapat diakses oleh pengguna dengan mudah. Peran perpustakaan di sini adalah meningkatkan akses melalui penelusuran berbagai informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber secara proaktif berdasarkan analisis historis permintaan para pengguna, menyampaikan informasi dan pengalaman tersebut pada pengguna, dan meningkatkan akses informasi melalui pemberian saran alternatif dengan cara memperoleh informasi serta pengalaman yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian reaksi atas tindakan masa lalu.
Penciptaan pengetahuan organisasi juga bergantung pada evaluasi pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh karyawan dengan menghasilkan peningkatan atas pemahamannya mengenai pengalaman masa lalu yang bermanfaat pada masa kini. Peran perpustakaan di sini adalah meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya refleksi melalui pemberian induksi berupa informasi dan pengalaman pihak lain pada pengguna atau peneliti internal untuk digunakan dalam proses merekonstruksi kembali perspektif, keputusan, dan pengalaman organisasi. Kemudian kemampuan belajar. Pada sebuah organisasi, proses pembelajaran mengenai perubahan pengetahuan baru yang telah dikembangkan dinilai sangat penting dan harus dimiliki oleh semua karyawan. Karyawan harus terus-menerus belajar dan selalu mengikuti perubahan teknologi atau pengetahuan. Perpustakaan di sini dapat meningkatkan kemampuan belajar individunya, khususnya pustakawan, agar memberikan informasi dan pengalaman pihak lain yang terkini atau up to date, atau memberikan pelayanan informasi kepada pengguna sesuai dengan orientasi dari pengguna itu sendiri. Kemudian kemampuan menyerap informasi. Proses asimilasi pengetahuan baru bergantung pada kenyataan apakah individu telah memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan yang ia terima, sehingga pengetahuan mereka untuk memahami dan menyerap informasi baru yang dipindahkan pada mereka dapat digunakan dengan baik. Perpustakaan di sini dapat meningkatkan kemampuan penyerapan pengetahuan atau informasi secara proaktif kepada pustakawan agar mereka dapat memberikan informasi dan pengalaman yang relevan sesuai bidang kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna atau peneliti. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.